Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sumber-sumber hukum Islam. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Agil Agassi dengan nomor NIM 107, Muhammad Nur Hidayat dengan nomor NIM 89, Urfia Zahna Rohandi dengan nomor NIM 091, dan Anissa Nur Hikmah dengan nomor NIM 103. Selanjutnya, kami akan membahas materi tentang sumber-sumber hukum Islam. Dalam sumber-sumber hukum Islam, ada beberapa materi yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu ada 4. Yang pertama, Al-Quran sebagai inspirasi peradaban yang akan disampaikan oleh Anissa Nur Hikmah. Yang kedua, Sunnah sebagai contoh dan inspirasi budaya yang akan disampaikan oleh Urfiah Zahna Rohandi. Dan yang ketiga, ijtihad dan keberlangsungan spirit Islam yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang keempat, Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad dalam membangun kebudayaan yang akan disampaikan oleh Muhammad Nur Hidayat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Al-Quran sebagai sumber inspirasi peradaban. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk, pedoman, dan bimbingan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Dengan berpedoman pada Al-Quran, Nabi Muhammad mampu merubah peradaban dan masa depan dari kehidupan yang penuh dengan permusuhan beralih menjadi persaudaraan. Wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5, yang berarti turun kepada Nabi Muhammad SAW untuk menginstruksikan pentingnya pengembangan budaya membaca sebagai basis pembangunan peradaban. Membaca sangat penting bagi sebuah peradaban. Hampir semua peradaban besar dimulai dari semangat membaca dan menulis. Peradaban Yunani kuno misalnya, diawali dengan kisah-kisah mitologis para dewa. Untuk memahami Al-Quran, kita tidak hanya memahami ilmu-ilmu agama, tetapi juga memahami ilmu-ilmu alam atau sains dan ilmu-ilmu sosial. Al-Quran menganggap diri anfus, afak atau dunia, alam dan sejarah sebagai sumber ilmu. Al-Quran bicara soal moral dan kebejatan umat-umat terdahulu. Al-Quran sangat menekankan tentang kebersihan moral seseorang dan ampunan Tuhan bagi mereka yang ingin membersihkan diri. Contohnya, ada kaum yang berbuat kemaksiatan seperti kaum Sodom pada zaman Nabi Lut. Allah menghancurkan mereka karena perbuatan sodomi sesama jenis yang mereka lakukan. Mereka menolak himbauan Nabi Lut untuk menikah dengan lawan jenis. Semua itu tertera dan dikisahkan dalam Al-Quran. Peradaban-peradaban Islam yang tumbuh berkembang berhasil mewujudkan semangat Al-Quran seperti keadilan, persamaan, kemerdekaan, musyawarah, dan kemaslahatan. Al-Quran memerintahkan manusia menggunakan akalnya. Untuk membuktikan kebenaran dirinya, Al-Quran mempersilahkan manusia menggunakan berbagai metode, baik metode ilmiah, linguistik, sejarah, dan lain sebagainya. Al-Quran menantang manusia, terutama cendekiawan yang memiliki keraguan terhadap Al-Quran, untuk membuktikan kebenaran atau kepalsuan Al-Quran. Al-Quran mempersilahkan manusia dan jin berkumpul untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Al-Quran menggunakan metode diskusi, berdebat, dan imajinatif kepada umat manusia. Membaca Al-Quran akan membawa imajinasi kita berpergian ke tempat-tempat yang jauh seperti surga, neraka, hari akhir, alam kubur, alam akhirat, dan lain sebagainya. Sampai sekarang, belum satupun kitab-kitab dan buku-buku yang dapat menandingi Al-Quran. Baik, saya akan membahas tentang sunnah sebagai contoh dan inspirasi budaya. Dalam bahasa Arab, sunnah berarti jalan lurus dan berperilaku sosial yang sudah melembaga atau tradisi. Oleh karena itu, sunnah Rasul berpraktik kehidupan yang dilakukan dan berlangsung pada masa Nabi Muhammad SAW hidup. Sementara itu, kata hadis berasal dari bahasa Arab yang berarti berita atau catatan, khususnya tentang perbuatan, perkataan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, keduanya kerap dipahami sebagai
satu dan serupa. Karena sama-sama berasal dari Nabi Muhammad SAW, keduanya diacu sebagai dasar penetapan hukum oleh generasi Muslim setelah Nabi Muhammad SAW. Namun, sebagai ulama membedakan antara hadis dan sunnah. Letak perbedaan keduanya yaitu adalah kalau hadis segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sunnah ialah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi tidak sekali dua kali, tetapi dilakukan dengan terus-menerus dan dipindahkan kepada kita dari zaman ke zaman. Islam adalah agama yang bersifat universal, artinya misi dan ajaran Islam tidak hanya ditujukan kepada satu kelompok atau negara, melainkan seluruh umat manusia. Kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat yang sudah memiliki budaya tersendiri pasti akan menyebabkan perubahan pada budaya masyarakat yang mengarah pada terjadinya akulturasi. As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam tetap menjadi ujung tombak dalam masyarakat Muslim. Macam-macam sunnah atau hadis ditinjau dari segi bentuk terdiri dari 3. Yang pertama, sunnah qauliyah. Yang dimaksud dengan sunnah qauliyah yaitu sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW melalui lisan beliau yang didengar dan dipahami oleh para sahabat beliau. Kemudian diberitakan dan diriwayatkan kepada sahabat yang lain dan periwayatan itu dilanjutkan dari satu generasi kepada generasi lainnya. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah ialah semua perbuatan dan tingkah laku Rasulullah SAW yang dilihat dan diperhatikan oleh para sahabat beliau, yang kemudian diberitakan dan diriwayatkan kepada sahabat lainnya secara berkelanjutan dari satu generasi kepada generasi yang lainnya. Yang ketiga, sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah sikap yang persetujuan Rasulullah SAW mengenai suatu peristiwa yang terjadi atau dilakukan sahabat beliau, di mana terdapat petunjuk yang menggambarkan bahwa beliau menyetujui perbuatan tersebut. Bab yang ketiga yaitu ijtihad dan keberlangsungan spirit Islam. Ijtihad berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu mengerahkan kemampuan. Kata tersebut kemudian berkembang menjadi bahasa hukum Islam yang menunjuk pada upaya maksimal dalam rangka memperoleh ketetapan hukum berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Ijtihad merupakan sebuah metode pengambilan ketetapan hukum mengenai masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat, yang dilakukan mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Ijtihad berarti usaha keras atau bersungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ulama untuk menetapkan suatu hukum atau perkara atau sebuah ketetapan atas persoalan tertentu. Pada dasarnya, ijtihad merupakan proses penggalian dan penetapan hukum syariah yang dilakukan oleh para mujtahid muslim dengan menggunakan pendekatan nalar dan pendekatan lainnya seperti qiyas, masalih al-mursalah dan sebagainya. Lahan-lahan kajian analitis ijtihad merupakan lahan kajian yang cukup luas. Keluasan tersebut meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang begitu bervariasi dan dinamis. Seirama termasuk di dalamnya aspek budaya. Dasar hukum ijtihad diantaranya adalah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 105, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab dengan benar agar kamu menetapkan di antaranya manusia dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah kepadamu. Penggalian hukum melalui ijtihad dengan menggunakan akal dilakukan dengan cara yang sungguh-sungguh untuk menemukan hukum mengenai suatu kasus atau ulum yang jelas hukumnya dalam nas. Sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hidayat dari kelompok 2 Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad dalam membangun kebudayaan. Al-Quran dalam membangun kebudayaan Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Indah dan menyukai keindahan, yang mana suatu kesenian dalam budaya merupakan bagian dari keindahan. Contoh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan budaya yaitu kewajiban berhijab. Terdapat Quran surat An-Nur
ayat 24. Ijtihad adalah sebuah metode pengambilan ketetapan hukum mengenai masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat yang dilakukan dengan mengacu pada Al-Quran, Sunnah atau hadis. Faktor-faktor yang dapat terbelakangi kekeragaman ijtihad ulama yaitu perbedaan pendapat ulama sebagai fitrah dan kehendak Allah, serta perbedaan kultur atau budaya di mana masing-masing mujtahid hidup. Bentuk-bentuk ijtihad, ijma', qiyas, istihab, masalah mushaf, sudut istihab, dan istihsan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.